Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku juga tidak tahu. Kami sudah mencari tahu tentangnya, tapi tidak menemukan apapun, balas Long Aotian. Sedangkan untuk leluhur Long Xin, tiba-tiba saja di wajahnya seperti sedang mengingat sesuatu. Kemudian, dia menatap Long Aotian dengan serius sambil bertanya. Bisakah kamu menggambarkan bentuk topeng orang itu? Tanya leluhur Long Xin. Leluhur, apakah kamu tahu siapa dia? Tanya Lin Tian. Mungkin saja, cepat sebutkan bentuknya seperti apa, balas leluhur Long Xin. Baiklah, dan kemudian Long Aotian segera menggambarkan bentuk topeng pria itu. Saat leluhur Long Xin mengetahui bentuk topeng itu, jantungnya berdetak tidak seperti biasa, dan kemudian dia mengepalkan tangannya dengan erat. Lalu, tatapannya menjadi jauh lebih serius, dan dia juga terdiam tak berbicara. Melihat hal itu, ini membuat Lin Tian dan yang lainnya menjadi bingung. Leluhur, ucap Lin Tian. Leluhur Long Xin sadar dari lamunannya, setelah dia mendengar Lin Tian memanggilnya. Aku tidak menyangka, ternyata orang ini masih hidup, ucap leluhur Long Xin. Wah, apakah leluhur kenal dengan pria bertopeng ini? Tanya Long Aotian. Iya, dia adalah 10 jenderal besar yang berada di bawah langsung Raja Yimo, dan orang terpercaya Raja Yimo juga, jawab leluhur Long Xin. Lin Tian, Long Aotian, dan leluhur Long Du, mereka yang mendengarnya menjadi kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, kalau orang ini adalah jenderal besar di bawah Raja Yimo. Kalian harus tahu, meskipun banyak jenderal di kelompok Yimo itu, tapi ada 1 dari 10 dari mereka yang menerima perintah langsung dari Raja Yimo, ucap leluhur Long Xin sambil menatap Lin Tian dan Long Aotian. Lin Tian dan Long Aotian mengangguk, tentu saja mereka yang pernah bertarung dengannya tahu akan hal itu. Dia adalah jenderal yang paling kuat di antara ke-10-nya, ucap leluhur Long Xin sambil mendesah. Long Aotian dan Lin Tian saling memandang, lalu keadaan kembali sunyi, dan tak satu pun dari mereka ada yang berbicara. Leluhur Long Xin juga masih seperti memikirkan sesuatu, lalu Lin Tian, Long Aotian, dan leluhur Long Du juga jatuh dalam pemikiran mereka masing-masing. Sepertinya aku memang harus berbicara dengan kelima anak itu, ucap leluhur Long Xin di depan mereka untuk memecah keheningan. Iya leluhur, menurutku, dunia kita sudah mulai menghadapi masa kritis, ucap Long Aotian, dan dia mengerti siapa 5 orang yang dikatakan leluhur Long Xin ini. Iya nak, apakah ada sesuatu yang mengganjal di hatimu? Tanya leluhur Long Xin yang melihat Lin Tian masih diam. Aku berpikir, kalau aku telah membunuh salah satu dari mereka, jawab Lin Tian. Apakah kamu yakin? Tanya leluhur Long Xin dengan kaget. Iya leluhur, jika aku tidak salah, di saat dia akan mati, dia menyebutkan bahwa 9 lainnya akan membunuhku, balas Lin Tian. Siapa namanya? Tanya leluhur Long Xin. Kalau aku tidak salah, dia dipanggil Jenderal Darah, balas Lin Tian. Leluhur Long Xin yang mendengar itu tersentak kaget, dan setelah itu, ada tawa bahagia yang terdengar di tempat itu. Bagus sekali nak, dia adalah salah satu Jenderal Yimo, dan dijuluki sebagai Jenderal Darah. Karena pada waktu itu, aku pernah melihatnya bertarung bersama temanku, dan temanku itu adalah leluhurmu pada saat itu, ucap leluhur Long Xin. Kalau begitu, seru leluhur Long Du. Mata leluhur Long Du tiba-tiba saja bersinar, dan sepertinya dia mengerti akan sesuatu. Iya, itu seperti yang kamu pikirkan. Setidaknya dengan kematian salah satu jenderal mereka, mereka pasti akan sedikit berhati-hati,
dan kita juga bisa merasa sedikit lega karena kurangnya elit di pihak musuh, ucap leluhur Long Xin kepada mereka. Bagus sekali, seru Long Aotian. Lin Tian juga sedikit mengangguk, dan dia juga mengerti dengan hal ini. Mereka juga bisa merasa sedikit lebih tenang, itu karena berkurangnya kekuatan tempur musuh mereka. Oh iya, kapan kalian kembali ke Sekte Langit? Tanya leluhur Long Xin. Rencananya, aku ingin kembali besok, karena orang tua sialan itu memaksaku untuk menemuinya besok, jawab Long Aotian. Nak, bagaimanapun juga, dia adalah gurumu, dan dia juga termasuk dari keluarga kita, ucap leluhur Long Du sambil menjitak kepala Long Aotian. Aduh, aku tahu kek, tapi kamu tahu sendiri kan bagaimana orang itu, balas Long Aotian. Ais, bukankah kamu yang selalu membuat masalah dengannya? Ucap leluhur Long Du. Long Aotian tak bisa menjawabnya, karena memang dia yang selalu membuat masalah dengan gurunya. Lin Tian hanya tersenyum, dan juga tidak berbicara. Dia meminum teh di mejanya dengan tenang, tapi dia telah benar-benar memutuskan untuk pergi ke tempat yang telah dikatakan oleh leluhur naga, dan itu hanya untuk mencari benda yang dapat membuat dirinya menjadi pemilik dunia ini. Jika dia tidak berhasil mendapatkan benda itu, walaupun dia terus meningkat pada akhirnya, di saat dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dari alam abadi langit, maka dia hanya akan diserang oleh badai petir terus-menerus, karena dia tidak akan dapat naik ke alam dewa, dan itu disebabkan dunia ini telah terpisah dari dunia dewa itu sendiri. Jadi, portal atau hal yang terjadi saat seorang ahli yang siap naik ke alam dewa, itu telah hilang atau tidak aktif, itu dikarenakan tidak terhubung ke dunia dewa. Adik, kamu harus kembali ke sekte. Dan telah dikatakan juga bahwa, ada pelelangan dalam 1 minggu lagi, ucap Long Aotian. Oh, benarkah? Tumben sekali saudara keempat tertarik dengan pelelangan itu. Tanya Lin Tian. Tentu saja dong, karena pelelangan itu menyajikan beberapa hal yang menarik, maka dari itu aku ingin pergi, balas Long Aotian, tapi tidak memberi jawaban pasti kepada Lin Tian. Kalau begitu, besok aku akan kembali juga, karena mungkin ada leluhur yang sudah keluar dari pengasingannya, dan aku ingin menemui mereka juga, ucap Lin Tian. Baguslah, mari kembali bersama-sama, ucap Long Aotian. Baiklah, karena kalian akan kembali, kalian tidak usah ikut dalam urusan keluarga. Kembalilah beristirahat, dan pamitlah kepada Long Hutian dan Bing Zui dulu, ucap leluhur Long Xin. Baik leluhur, balas mereka berdua. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Lin Tian dan Long Aotian pergi menemui Bing Zui. Di sana, mereka juga bertemu dengan Long Qiao. Tetapi saat Long Aotian dan Lin Tian melihat perubahan dari Long Qiao, mereka terlihat cukup senang. Bahkan Long Qiao meminta maaf kepada mereka berdua sambil menangis, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Baik Bing Zui maupun Long Aotian, mereka berdua sangat bahagia dengan perubahan dari Long Qiao. Bahkan di malam itu, tanpa malu Long Aotian meminta Lin Tian memasak untuk keluarganya. Tentu saja Lin Tian tidak menolaknya, dan memasak untuk mereka malam itu. Di malam itu, Long Hutian juga ikut dengan mereka untuk makan bersama. Lin Tian dan Long Aotian juga mengatakan bahwa, besok mereka berdua akan kembali ke sekte. Long Hutian juga tidak menahan mereka, dan hanya mengingatkan mereka tentang beberapa hal. Bing Zui juga tidak bersedih, karena saat acara besar antar benua itu diadakan, dia juga akan kembali ke sekte. Karena pada saat itu juga, itu adalah acara besar bagi Lin Tian. Sebagai bibinya, dia wajib datang. Nah, adik, kamu harus berlatih, aku akan melihatmu di pertandingan 1 bulan lagi, ucap Long Aotian kepada Long Qiao. Aku akan berusaha agar tidak mengecewakan kakak, balas Long Qiao.
Bagus, ucap Long Aotian. Keesokan harinya, di Sekte Neraka. Tuan, apakah kamu memanggilku? Tanya seorang pemuda. Iya, karena kalian akan berangkat hari ini, dan aku berharap, kamu dapat mengalahkan pemuda-pemuda kuat dari sekte super lainnya, ucap seorang pria yang duduk di bangku paling tinggi yang ada di sana. Tuan tenang saja, aku tidak akan mengecewakan Tuan, balas pemuda itu. Bagus, aku percaya padamu, Neng Zhou, ucap Tuan itu. Pemuda itu bernama Neng Zhou, dan pemuda itu adalah murid terkuat di Sekte Neraka. Dia berada di alam ilahi tingkat ke-8, dan dia juga merupakan salah satu orang yang akan ikut dalam pertandingan antar benua, yang diadakan di Sekte Langit. Terima kasih Tuan, ucap Neng Zhou. Pergilah sekarang, ucap si Tuan. Siap, lalu, pemuda itu meninggalkan aula tersebut. Tuan yang duduk di sana adalah pemimpin Sekte Neraka, dan dia bernama Neng Gu. Sekte Langit, kalian benar-benar terlalu tersembunyi, gumam pemimpin Sekte Neraka itu dengan serius. Lalu, setelah dia mengucapkan hal itu, dia menghilang dari tempat duduknya. Di Sekte Arai, di sebuah puncak, tepatnya di gerbang Sekte Arai, itu banyak murid-murid yang berkumpul di sana, dan ada juga binatang iblis terbang di tempat itu. Tetua besar, apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya seorang wanita. Iya, tapi saudara senior kalian, yaitu Jinpu, dia belum datang, ucap tetua besar sekte itu. Mendengar itu, para murid di sana menggelengkan kepalanya, dan hanya wanita yang berbicara tadi yang terlihat sangat marah saat dia tahu kalau Jinpu ini terlambat. Tetapi saat mereka sedang menunggu, dan tak lama kemudian, seorang pemuda yang mengenakan baju biru sekte itu muncul di langit. Dengan wajahnya yang kelihatan bodoh, dia segera mendekat ke arah kerumunan itu. Hahaha, maaf, aku terlambat, ucap pria yang muncul itu. Jinpu, apa alasanmu sekarang? Tanya wanita itu sambil menarik telinganya. Aduh, adik senior Fuyun, kamu jangan begitu dong. Aku tadi ketiduran, ucap Jinpu yang telinganya ditarik oleh Fuyun. Sudah, mari kita berangkat. Seminggu lagi akan diadakan lelang di Kota Langit, dan kalian tidak boleh terlambat di acara lelang sebesar itu, ucap tetua besar Sekte Arai. Iya, Fuyun mengangguk, tapi dia masih menarik telinga Jinpu, dan dia menariknya sampai menaiki binatang iblis terbang mereka. Berangkat. Hal yang sama juga terjadi di Sekte Pedang. Para murid mereka mulai berangkat menuju Kota Langit, tempat di mana acara besar itu diadakan. Seluruh benua baik itu di barat, timur, selatan, dan utara, mereka mengirim pemuda mereka ke Sekte Langit untuk menunjukkan kehebatan mereka. Bahkan keluarga tersembunyi juga sudah mulai bergerak, karena acara besar itu akan diadakan sebulan lagi dari sekarang. Di Sekte S. Di sekte itu telah banyak wanita cantik yang berkumpul di sebuah arai yang besar di sana. Saudarimu, ucap Wu Xin. Ada apa? Tanya Mu Suanyin. Hehehe, apakah saudarimu tidak tahu, kenapa kita dikumpulkan di sini? Tanya Wu Xin. Aku tidak tahu, karena kemarin aku baru keluar dari pelatihan, balas Mu Suanyin. Saudari, kamu ketinggalan informasi, ucap Mu Yun. Informasi apa? Karena yang aku tahu, hari ini kita akan berangkat bukan? Tanya Mu Suanyin. Iya, tetapi bukan dengan terbang, melainkan menggunakan arai teleportasi, balas wanita cantik di sebelah Wu Xin. Oh, kenapa bisa menggunakan arai? Karena setauku, arai ke Sekte Langit tidak bisa dibuka, kecuali kalau kita punya token dari sekte itu kan? Tanya Mu Suanyin. Hehehe, baru 3 hari yang lalu, salah satu tetua Sekte Langit datang ke sini, dan berjanji akan mengirim kita melalui arai teleportasi. Kata orang tersebut, itu adalah perintah dari Master Sekte Langit, jawab Wu Xin.
Kenapa Sekte Langit bisa sebaik itu? Tanya Mu Suanyin. Guruku dan Master Sekte juga tidak tahu, karena mereka tidak mengatakan alasannya, jawab Wu Xin. Sungguh aneh. Jadi, sekarang kita di sini untuk menggunakan arai teleportasi ke Sekte Langit, tanya Mu Suanyin. Jawab mereka sambil mengangguk. Cih, lihatlah diri kalian yang tidak tahu apa-apa, ucap seorang wanita yang tiba-tiba saja membuat mereka kaget. Mu Suanyin dan yang lainnya melihat ke arah suara itu, dan terlihatlah sesosok wanita berbaju merah. Dengan pakaiannya yang sangat seksi, dan mungkin bisa menggoda para penonton. Kakak senior Xin, ada apa dengan pakaianmu? Tanya wanita di sebelah Wu Xin. Junior, ini adalah gaya pakaian kita sekarang. Ada apa? Apakah kalian keberatan? Tanya wanita yang bernama Xin itu. Mu Suanyin dan yang lain hanya menggelengkan kepala mereka, itu pertanda bahwa mereka tidak keberatan. Lagi pula, mereka tahu sifat kakak senior mereka yang satu ini. Dia suka sombong, dan mulutnya juga sangat berbisa. Cih, kalian tidak menarik. Aku pergi dulu ke depan, ucap Xin. Melihat gaya berpakaiannya, Mu Suanyin dan yang lainnya tidak cocok dengan dirinya. Kakak senior ini aneh, ucap Wu Xin. Sudahlah, biarkan saja dia seperti itu, dan kita tidak perlu ikut campur, ucap Mu Suanyin. Kami mengerti. Tapi Kak, ucap wanita yang di sebelah Wu Xin dengan keberatan. Fu Xier, sudahlah, kita sepertinya akan berangkat, ucap Mu Suanyin ke wanita yang bernama Fu Xier itu. Baiklah Kak, balas Fu Xier. Lalu setelah itu, muncullah beberapa orang di langit. Di antara mereka, itu ada seorang laki-laki yang mana, dia adalah tetua kedua dari Sekte Langit. Dan di sebelahnya juga ada Master Sekte S, lalu ada juga beberapa tetua, dan itu termasuk tetua pertama yang telah dikenal Lin Tian. Baiklah, teman kita dari Sekte Langit, mereka akan membawa kita langsung ke Sekte Langit. Karena seharusnya, kita membutuhkan 4 atau 3 hari perjalanan. Tetapi atas undangan dari mereka, kita bisa menggunakan arai teleportasi untuk menuju kota langit, dan kami sangat berterima kasih kepada tetua kedua, ucap Master Sekte. Hahaha, itu tidak masalah, karena ini juga perintah dari leluhur kami, balas tetua kedua. Oh, kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada leluhur Sekte Langit. Baiklah, di saat acara besar nanti, aku akan datang mengunjungi leluhur Sekte Langit, ucap Master Sekte S sambil tersenyum. Tentu saja, kami akan menyambut Anda, Master Sekte S. Dan akan aku sampaikan berita gembira ini kepada Masterku, ucap tetua kedua. Hahaha, baiklah, mari kita berangkat sekarang tetua kedua, ucap Master Sekte itu dengan tawa indahnya, dan bahkan bisa membuat pria yang mendengarnya akan tergoda. Baiklah, aku tidak keberatan, balas tetua kedua sambil tersenyum. Baiklah, hampir 100 dari kalian adalah yang terbaik dari sekte kita. Aku berharap, kalian melakukan yang terbaik dan membawa sebuah hadiah indah untuk sekte kita. Apakah kalian mengerti? Tanya Master Sekte S. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab murid-murid dengan penuh hormat. Bagus, tetua kedua, tetua pertama, kalian akan mengatur murid-murid kita. Ucap Master Sekte S. Kami mengerti, balas kedua tetua Sekte S itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.